ya, tergigit di area lengan sini atau di tangan sini. Yang dilakukan, boleh dilakukan torniket terlebih dahulu. Ya, tergigit di area lengan sini atau di tangan sini. Yang dilakukan, boleh dilakukan torniket terlebih dahulu. Torniket. Nah, torniket itu apa sih? Kalau kita mengalami pendarahan hebat, dilakukan pengikatan. Itu boleh. Kalau memang tidak bisa dilakukan tindakan lain. Sama seperti bisa ini juga boleh dilakukan torniket. Lakukan torniket, pengikatan. Secara cepat. Ini tergigit di sini. Saya nggak tahu nih ularnya ular berbisa atau ular yang nggak berbisa. Pokoknya dia tergigit ular aja deh. Ya, mau ular kadut, ular kasur, ular apa gitu kita nggak tahu. Ya, diikat terikat seperti ini, tenangkan korban. Pak, tenang Pak. Ya, pokoknya Bapak tenang, beristirahat dengan tenang gitu. Ya, jadi ikat sedemikian rupa, tenangkan si korban, kemudian ambil yang namanya elastis perban. Nih, elastis perban seperti ini. Ya, kalau perlu ada dua. Ya, elastis perban. Tahu kan elastis perban? Gampang lah itu kan. Di mana gigitannya? Anggaplah di sini ya, ada gigitan tadi. Kita mulai dari bagian yang tergigit ke arah bawah. Kita lilit seperti ini. Oke, ke arah bawah. Ke arah bawah seperti ini. Sisakan sedikit. Ya, sisakan sedikit di sini. Tapi ini untuk apa? Untuk mengontrol apakah terjadi kebiruan dan lain sebagainya. Kemudian kita ikatkan terus. Arahnya upayakan kalau bisa naik begini. Ya. Bersilangan, kemudian turun begini. Oke, baru ini dilepas. Ya, ini jangan diikat secara terus menerus. Ini dilepas. Ya, oke, boleh berdiri Pak. Jadi posisinya nanti, ya, posisinya seperti ini. Ini naik, kemudian dari sini turun, menyilang. Ini naik, kemudian ini turunkan seperti ini. Cukup sampai di sini? Cukup? Nah, posisinya nanti akan seperti ini. Posisinya agak sedikit diberikan tarikan. Ya, tapi tidak terlalu kencang. Ini cukup? Kurang. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya. Betul, sampai leher. Saya sih gak ada masalah. Oke, naik begini, kemudian turunkan lagi begini. Terus lakukan seperti ini sampai dengan batas ketiak. Oke. Nah, gunanya untuk apa sih gitu kan? Ini pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya nih. Ya. Sampai ke sini, upayakan kalau bisa sampai ke bagian ketiak. Oke, sebelum saya ngomongin kegunaannya, bentuknya terlebih dahulu kita lihat. Jadi posisinya ngilang. Nah, nanti Pak Warsono boleh keliling deh ke sana ya. Ya, boleh keliling ke sana. Ya, atau ini keliling lah kayak lebaran itu kan jadinya. Oke. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ambil bidai. Oke. Ambil bidai. Kemudian mau dibantu, Pak? Boleh dibantu? Boleh diikat menggunakan mitela. Dua-duanya pegang. Menggunakan mitela seperti ini, atau boleh juga menggunakan kasa. Kalau saya lebih cenderung kalau misalkan untuk ular seperti ini lebih cenderung menggunakan kasa. Kasa gulung. Nah, ini tinggal dilakukan pengikatan seperti ini. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah untuk mengurangi gerakan. Oke. Ini bukan patah tulang, ini adalah penanganan gigitan ular berbisa. Disamakan seperti orang yang mengalami patah tulang. Oke. Setelah itu duduk, ya, posisi duduk. Kemudian kalau bisa dia rebahan, tiduran,
Posisi tergigit tadi harus lebih rendah daripada jantung. Jelas? Posisinya harus tiduran. Tangan ini kalau tiduran, posisi jangan di atas badan, tapi posisinya ada di bagian bawah. Supaya kenapa? Peredaran darahnya akan berkurang. Pergerakannya juga akan berkurang. Tujuannya tadi, kenapa kok dilakukan pengikatan seperti ini? Untuk supaya ototnya tidak bergerak. Karena apa? Umumnya bergeraknya melalui kelenjar limpa. Kelenjar limpa itu semakin kita mompa gini, dia akan semakin banyak bergerak. Dikasih yang namanya bidai itu tujuannya supaya tidak banyak bergerak. Jadi ini kan dekat sama rumah sakit, ya kan? Dekat sama rumah sakit. Kira-kira perjalanannya berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh langsung dibawa, tetapi upayakan supaya dilakukan torniket terlebih dahulu. Ya, lebih gampang pakai torniket. Kemudian kalau memang kita lebih cepat, ya sudah. Yang penting ini jangan banyak bergerak. Ya, betul. Langsung bawa ke rumah sakit, ditorniket dulu, kemudian jangan bergerak. Intinya gitu. Bawanya juga udah dipatok, udah ditorniket, yuk kita ke rumah sakit. Suruh jalan. Nah, itu nggak boleh. Ya, langsung digotong kalau perlu menggunakan kendaraan di sana. Jadi uniknya begini, di Indonesia ini antara ular wilayah timur, ular wilayah tengah, wilayah barat itu beda-beda. Anti bisa ularnya atau sabunya, serum anti bisa ularnya itu juga berbeda-beda. Tapi prinsipnya penanganan gigitan ular bukan pada serum anti bisa ularnya, tapi bagaimana penanganan awalnya ini tadi, ya, yang sudah kita peragakan atau kita praktekkan seperti ini. Ya, nanti ketika sudah sampai ke ketiak, istirahatkan nih di bidai seperti yang sudah kita praktekkan. Kemudian istirahatnya seperti ini, posisinya lebih rendah daripada jantung. Ya, oke. Jadi memang gini, ketahanan manusia itu sangat-sangat berbeda-beda. Ada yang 1 jam, 2 jam nggak ada masalah, 4 jam dia baru bereaksi. Nah, tapi nanti Mas Andi akan cerita bagaimana jenis ular itu reaksinya ke tubuh itu berapa lama. Ya, berapa lama ini berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya begini, orang yang memiliki alergi itu akan cenderung lebih lemah daripada orang yang tidak memiliki alergi. Itu karena reaksi daripada si tubuh orang tersebut. Nah, seandainya ada dia terpatuk ular, bawa ularnya sekalian ke rumah sakit. Sampai dibunuh nih misalkan ularnya. Kalau perlu bawa ini ular yang matok saya dipatoknya di sini, ditenteng tuh begitu gitu kan. Tunjukin. Jadi paling tidak pihak rumah sakit tahu, oh ini jenis ularnya adalah ini. Mungkin kalau ada sabu yang tepat diberikan ini seperti itu. Nah, kalau untuk berapa lama saran saya sepatnya. Tapi nggak bisa menunggu, oh ini 4 jam Pak, nggak ada masalah gitu ya. Nah, karena memang kita nggak hafal nih ular ini berbisa atau tidak gitu kan. Wah, ularnya hijau, bagus, lucu gitu kan. Matok. Wah, ini mah nggak berbisa, ular hijau begini mah gitu kan, ular daun gitu biasanya kan gitu kan, nggak taunya dia berbisa jenis ular yang lain gitu kan. Nah, ada yang cenderung kalau yang warnanya cerah-cerah gitu kan itu lebih berbisa katanya gitu ya. Nggak juga, buktinya ular kobra dia warnanya gelap tapi berbisa gitu ya. Atau yang palanya segitiga itu lebih berbisa gitu kan, ya nggak juga gitu ya. Nah, nanti Mas Andi akan cerita banyak seperti itu. Begitu Pak, oke? Cukup dulu ya dengan saya ya. Karena materi yang inti itu sama Mas Andi sebenarnya. Ya, jadi bapak-bapak akan lebih banyak berdiskusi tentang ular. Nanti mungkin pada prakteknya di sini aja Mas Andi. Ya, di sini aja prakteknya. Nanti tinggal disingkirkan bangkunya, posisinya nanti kita bisa berdiri. Di sebelahnya sini aja. Ya, di sebelahnya sini aja. Nanti mungkin prakteknya after lunch aja. Ya, kita hari ini kita bahas tentang teorinya terlebih dahulu. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak Warseno. Nanti dibantu. Di bawah katanya dibawa buat kenang-kenangan gitu. Di foto kasih tahu istrinya gitu. Oh, udah punya istri ya? Yang mana? Oh, di rumah. Tapi asli ya? Asli. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan dengan Mas Andi yang lainnya. Dan nanti mudah-mudahan praktek after lunch bapak-bapak bisa handling ular sehingga bisa tahu bagaimana cara memegang ular yang benar, yang aman, dan bagaimana tekniknya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.